Pagi. Berkenalan dulu Pak. Ya. Dikenalkan nama Bapak, kemudian sekolahnya. Boleh. Selamat pagi Ibu, nama saya. Hari ini kita ada di lapangan Lumintang untuk persiapan untuk Youth Camp yang kita kerjasama dengan Karang Taruna Kota Denpasar dan Bapak Kepolisian tentang di SMP menuju dari ini yang sangat sulit kita keluhan daripada industri, anak-anak kita itu adalah soft skill-nya. Jadi tidak pernah dia dikeluhkan tentang hard skill-nya atau kompetensinya atau maupun pengetahuan. Boleh dijelaskan Pak soft skill yang dimaksud yang sering dikeluhkan dari industri napi? Soft skill yang sering dikeluh itu adalah seperti disiplinnya, kerjasamanya, kemudian kolaborasinya, kemudian dia bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik. Itu yang sering dikeluhkan. Dia tidak menuntut bahwa anak ini harus pintar ini, enggak, hanya soft skill saja. Dan yang kedua adalah bahasa. Nah, salah satu untuk menjawab ini kami mendidik karakter anak kerjasama dengan Karang Taruna Kota Denpasar dan juga Bapak Polisi dan tentara untuk memberikan pelatihan dasar-dasar kepemimpinan, terutamanya adalah untuk membina karakter dia berjiwa kebangsaan, cinta dengan tanah air, dan bahwa dia tahu nantinya setelah lulus dari SMK itu dia sebagai pekerja dan pencari kerja dan pengusaha. Nah ini yang kami lakukan untuk kegiatan ini, dan kita pasukannya banyak, itu jumlah muridnya aja 710. 710 yang angkatan baru ya Pak? Yang angkatan satu angkatan kelas 10. Kemudian kami guru dengan pegawai itu ikut semua untuk mendampingi. Ada berapa orang Pak? Itu gurunya ada 103, pegawai kami ada 25 orang. Nah itu semuanya kita libatkan ikut mengawasi anak-anak dan kegiatan. Nah kenapa kami pilih di BOF di Batu Riti? Karena di sana pertama tempatnya luas dan cukup untuk anak-anak kita, dan juga fasilitas yang dibutuhkan seperti toilet, itu kemudian lapangan untuk bermain, untuk melakukan kegiatan. Di sana datar, itu sangat bagus, dan itu juga sudah sekali kami melakukan tahun lalu. Namun tahun lalu itu hanya OSIS saja, hanya jumlahnya terbatas, hanya 100 Sekarang orang. pasukan besar ya Pak? Ini pasukan besar. Oke. Ya. Pak, Kepala Sekolah, kenapa Bapak memandang ini kan luar biasa ya? Jadi Bapak komit sekali, guru, pegawai, dan anak-anak semua mendapatkan. Kenapa Bapak memandang ternyata pendidikan karakter itu penting? Kenapa Pak? Iya, kalau dia pintar anaknya, tapi karakternya itu tidak bagus, itu akan sangat kemungkinan itu arahnya itu ke negatif yang lebih banyak. Oleh karena itu kami utamakan adalah karakter. Kami yakin kalau karakter sudah baik, untuk mendidik anak-anak tentang pengetahuannya, keterampilannya itu akan lebih gampang. Dan kami sebagai guru itu sangat merasa bahwa mendidik karakter itu tidak bisa sendiri. Jadi semua lapisan itu dari orang tuanya, lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian lembaga yang lain seperti inilah Bapak Kepolisian, kemudian ada tentara, kemudian ada Karang Taruna yang memang komit dengan itu yang kami libatkan. Jadi kami terus terang sudah sebagai guru itu sudah berusaha untuk melakukan bagaimana mendidik karakter itu dengan baik. Ternyata masih saja ya seperti yang kita lihat. Apalagi pengaruh teknologi sekarang itu sangat luar biasa, cepatnya perubahan, dan anak-anak semuanya itu belum bisa dia tuh untuk menyaring mana yang informasi yang bisa disebarkan atau dia baca dan jadi sebagainya. Kesadarannya bersosial media itu belum ya Pak ya? Nah ini belum begitu bagus. Satu hal lagi Pak, yang Bapak rasakan sebagai kepala sekolah ini kan luar biasa tantangannya Pak ya, sebagai guru juga, karena mungkin orang tua merasa, oh aku sudah nitipkan anakku ke sekolah, tanggung jawab sekolah dong gitu ya. Nah, apa tantangan terbesar Pak yang Bapak ingin sampaikan, mungkin kerjasama apa yang diperlukan antara guru dengan orang tua? Boleh disampaikan saat ini Pak? Betul. Jadi tantangan yang terbesar itu adalah kolaborasi kita antara guru dengan orang tua. Itu yang inti. Jadi bukannya kami saja diserahkan untuk mendidik anaknya, terutama sebenarnya diawali dari keluarga. Nah inilah, tapi kami tidak menutup mata itu
dan tidak mengakui kalau adalah tanggung jawab kami, tidak, kami akui itu tanggung jawab kami. Coba kita bayangkan, anak itu kan hanya ada, kalau di total itu hanya 6 jam ada di sekolah. Sedangkan itu waktu kita 24 jam, sisanya itu ada di keluarga dan di masyarakat. Nah inilah yang kita harus sama-sama bersinergi untuk mendidik karakter anak kita terutamanya. Sehingga kami itu selalu ada koordinasi dengan orang tua, dan kami sampaikan di rapat kita bersama-sama itu kalau orang tuanya dipanggil hanya ada 2. Pertama, bila anak itu berprestasi. Yang kedua, pasti ada masalah kalau tidak berprestasi. Nah, jadi kalau tidak yang terbaik pasti yang ada masalah gitu ya. Itu. Nah, kalau yang sudah bisa mengikuti disiplin ya baik-baik saja. Kita tidak sangatlah melibatkan orang tua, tetapi tetap mengingatkan Pak, Bu, itu yang ini standar. Baik, Pak Kepala Sekolah. Kemudian satu lagi pertanyaan, ini kan malam hari ini kita akan ada renungan Pak. Kebetulan kami dari Self-Love Bali Wellness diminta untuk mengisi malam perenungan, dan kemudian besok pagi itu yoga. Jadi Bapak merasa nggak anak-anak sekarang itu agak mager gitu istilahnya, males gerak gitu Pak, ya kan? Apa harapan terbesar Bapak dari 2 sesi yang diisi oleh Self-Love nanti? Ada malam renungan dan juga ada yoga. Apa harapan terbesar Bapak setelah anak-anak mengikuti renungan dan yoga Self-Love? Apa perubahan yang diharapkan terjadi? Baik, ini sangat nyambung. Kami itu di sekolah mengorbankan waktu kami belajar, anak belajar itu 30 menit. 15 menit itu istilahnya senyap sebelum dia mulai belajar. Begitu masuk, habis dia Trisandil, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya. Kemudian anak itu dipersilahkan untuk senyap selama 15 menit. Nah itu, jadi itu meditasi transendental kami sudah terapkan mulai 3 tahun yang lalu. Kemudian di akhir, kenapa? Nah karena kami memandang anak-anak itu kan latar belakang ekonominya, kemudian sosial budayanya, kemudian keadaan daripada lingkungannya itu sangat berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian apalagi di pagi hari mau berangkat itu kredit di jalan, nah itu dia sedang stres, kemudian kita pacu dia belajar, tidak mungkin dia akan bisa. Nah kita berikan dia itu tenang, entah dia mau tidur 15 menit ataukah dia mau berdoa, merenung, ya silahkanlah. Yang penting dia itu siap menerima pelajaran. Nah setelah itu di akhir itu dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas. Tapi sebelum mereka belajar bebas mulai. Itu diawasi oleh guru. Jadi guru ikut dia. Begitu bel mulai itu anak teman-teman guru sudah masuk di sana, dia mengawasi anak-anak seperti itu, dari dia berdoa, kemudian senyap, setelah itu nyanyi lagu Indonesia Raya, baru kita mulai belajar. Nah 15 menit sebelum berakhir kami juga itu berikan informasi lewat speaker sekolah yang sudah kita setting. Itu semua guru sudah mempersiapkan anak itu untuk senyap kembali. Jadi tujuannya apa? Dia sudah lelah untuk belajar selama 1 hari 8 jam sampai 10 jam kan. Jadi kita berikan dia itu untuk istirahat pikirannya, fisiknya selama 15 menit. Nah setelah itu baru diizinkan dia pulang. Sehingga dia tenang di jalan. Ya. Dari semenjak itu sekolah kami dulu itu kalau bahasa Bali itu kan banyak yang kerawahan. Itu kerawahan bukan kesurupan karena stres ya itu. Nah harapan kami, Ibu sangat nyambung sekali dengan renungan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak kami itu, kami sangat mendukung. Itu harapan kami ke depan. Moga-moga anak itu semakin menyadari bahwa pentingnya kita konsentrasi sekian menit untuk brain kita ataukah saraf otak kita, kemudian perasaan kita untuk melakukan bahwa kita ini loh orang yang bukan sendiri. Di samping kita banyak sekali yang perlu dan yang juga kita bisa harus ajak berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan dengan itu egonya itu bisa terkendali. Sedangkan anak ini kan anak-anak muda yang memang egonya luar biasa itu. Jadi semuanya aku itu sedang pencarian jati diri ya Pak. Sedang mencari jati dirinya. Nah kita kan ngalami ya nak. Iya betul. Kalau disalahkan walaupun kita sudah tahu salah pasti melawan. Tapi kita sebagai guru ya sudah, karena pernah kita alami ya udah kita maklumi anak, tapi selalu kita ingatkan. Nah itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak. Selamat untuk sekolah Bapak, yang artinya Bapak selangkah, 2 langkah, 10 langkah lebih maju.
Karena Bapak sudah mulai memikirkan kesehatan mental. Betul. Bahwa kesehatan yang perlu kita perhatikan adalah bukan hanya fisik, Betul. tetapi mental Ya, bahkan spiritual. Iya. betul. Jadi mungkin persiapan generasi emas untuk 2045 adalah salah satunya ini ya Pak ya, Ya, pembangunan mudah-mudahan karakter lah. anak muda ya. Itu Baik, betul. baik. Mungkin Bapak selaku kepala sekolah ada himbauan, harapan, ajakan kepada kepala-kepala sekolah SMA, SMK sederajat lainnya bahkan SMP tentang pentingnya program ini Pak, sehingga Yeah. bisa dialokasikan waktu, energi. Yeah. Kan kalau berbicara budget tidak harus banyak harus Pak, banyak, karena betul. bisa kolaborasi. Betul. Gitu. Ada banyak pihak seperti kami dari Sevlog Bali, kami siap bekerja sama, dari kepolisian, dari Karang Taruna, ada banyak sekali. Yeah, betul. Boleh disampaikan Pak ajakannya, himbauannya? Boleh. Ini kebetulan saya jadi ketua MKKS, yaitu musyawarah kepala sekolah ya yang ada di SMK, ada yang ada di Denpasar. Jadi kami selalu apa yang kami pandang positif dan itu baik kita lakukan pasti kami sampaikan. Termasuk ini. Nah, ini tergantung sekarang pertama dari kepala sekolahnya sebagai pengelola. Berani enggak dia itu out of box, keluar dari kebiasaan yang sekian tahun sudah kita lakukan, tapi perubahan-perubahan itu dan keluhan masyarakat, keluhan daripada anggap sajalah bangsa kita itu yang semua menaruh harapan itu di guru kan untuk mendidik generasi muda kita, ya harus kita mencari solusi lah. Nah, salah satunya kita ini berkolaborasi dari banyak pihak. Dan kami terus terang kalau disuruh sendiri begini tidak akan mungkin bisa. Ini luar biasa, jadi kami sudah 2 tahun kerjasama dengan Karang Taruna Kota Denpasar. Kalau dengan Bapak Polisi, Bapak Tentara, semenjak ada sekolah itu kita sudah selalu mendidik, cuman keterbatasan waktu. Nah, ini kami lakukan 1,5 hari itu konsentrasi kami mendidik mental anak-anak kita, bagaimana untuk bisa. Makanya kami izin pun kami tidak bataskan kecuali kami batasi pada anak-anak, kecuali urgent sekali. Contoh umpamanya, Pak, saya mau ngodalin tuh, ya ngodalin setiap 6 bulan loh ada sembayang itu nanti kita bisa. Usahakan ini kamu sekali loh kita didik begini. Nah, orang tuanya kami berikan pemahaman juga begitu. Akhirnya, iya Pak, saya izinkan, kecuali yang sakit bawaan. Kalau dia mau ikut ya pasti mungkin dia tidak akan mengikuti gerak yang begitu banyak lah. Jangan sampai ada risiko, jadi kami tidak ingin ada itu. Nah, ini harapan kami kepada teman-teman kepala SMK, SMA yang ada di Kota Denpasar, khususnya yang di Bali pada umumnya. Marilah kita coba lihat kalau dia memang positif tuh kegiatan, kenapa sih? Why not kita harus ikuti. Sedangkan apa yang disampaikan Ibu tadi itu kan banyak yang mau bekerja sama untuk membantu untuk pendidik anak-anak kita ini semua. Nah, itu. Betul. Jadi harapan ini terbentang luas untuk Indonesia yang lebih baik, Pak ya. Betul. Untuk pembangunan karakter bangsa yang lebih baik. Betul. Sekalipun sekarang kita sedang dibanjiri luar biasa oleh informasi yang memang perlu kita saring dengan kesadaran. Sosial media dan lain-lain, ada banyak hoaks, Pak ya. Siap. Jadi guru sekali lagi pahlawan tanpa tanda jasa yang jasanya luar biasa, dan mudah-mudahan suara Bapak didengar Pak sangat luas. Hari ini kita live. Jadi selamat sekali lagi untuk Bapak dan jajaran. Terima kasih karena Bapak tidak hanya sebagai pendidik tetapi sebagai pengajar dan juga sebagai orang tua. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Senang bekerja sama dengan Bapak. Senang, ya. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih deh ya. Terima kasih, terima kasih. Saya gladi di situ.